Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soma Triharyoso, NIM 121100058. Perkenalkan, nama saya Umi Wulandari, NIM 121100377. Di sini kami berdua akan menjelaskan prinsip-prinsip dan dalil nakli pendidikan Islam. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini SAG MAG dan Bapak Salim MPD. Baik, yang pertama, pengertian prinsip. Apa itu prinsip? Apa yang dimaksud dengan prinsip? Prinsip berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka prinsip pendidikan dapat dikatakan sebagai kebenaran yang universal sifatnya dan menjadi dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan. Pendidikan Islam atau yang disebut dengan tarbiyah Islamiyah adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau non-formal dalam masyarakat dan informal di dalam keluarga, dan dilaksanakan sepanjang hayat dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan. Selanjutnya, menurut perspektif Al-Quran dan hadis, prinsip iman dan takwa. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 8-10, yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 8-10. Prinsip integral dan seimbang. Ada dunia dan akhirat. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ada sains atau sunatullah, ada agama dinullah. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 16. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segalanya yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Quran Surah Al-Anbiya ayat 16. Selanjutnya, prinsip pemerataan. Prinsip ini menekankan bahwa menuntut ilmu itu atau memperoleh pelayanan pendidikan adalah hak bagi semuanya, hak bagi semua orang, baik bagi laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, masyarakat kota maupun masyarakat desa. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. prinsip membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kesempurnaan aktual melalui setiap tahapan hidupnya. Dengan demikian, fungsi pendidikan Islam adalah menjaga keutuhan unsur-unsur individual peserta didik dan mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah, yang mana yang dijelaskan di surah At-Tin ayat 4, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Prinsip belajar sepanjang hayat. Prinsip ini menekankan bahwa belajar tidaklah terikat oleh umur seseorang. Selama hayat dikandung badan, maka wajib belajar akan berlangsung terus-menerus. Yang mana dijelaskan di suatu hadis, carilah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Dan dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kesimpulan, apa yang telah kami paparkan di atas. Yang pertama, prinsip pendidikan Islam itu ditegakkan atas kebenaran yang universal dan berpangkal dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat raya, manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan dan akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. 2. Prinsip-prinsip pendidikan Islam meliputi prinsip iman dan takwa, prinsip integral dan seimbang, prinsip pemerataan, prinsip membentuk manusia seutuhnya, dan prinsip pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai sebuah disiplin ilmu harus senantiasa berpegang kepada prinsip-prinsip pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jika dalam video kami terdapat banyak kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.